Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di obrolan bersama Reformasi Energi Riau. Bersama saya, Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini kita mempunyai tamu yang sangat istimewa. Ada dua narasumber, nanti akan saya perkenalkan kepada pemirsa. Jadi pada hari ini juga kita akan membahas tema tentang PI, yaitu participating interest atau hak partisipasi, yaitu Provinsi Riau mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa yang dikandalkan oleh Allah SWT berupa minyak dan gas, yang mana minyak dan gas bumi ini yang dikelola oleh negara dan negara wajib memberikan ataupun sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu kita akan membahas tentang PI ini seperti apa sih yang akan khususnya di Provinsi Riau. Sudah ada di sebelah saya yaitu Direktur Eksekutif Reformasi Energi Riau, yaitu Bang Nasir Dai. Assalamualaikum Bang, sehat Bang? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Dan sebelah kiri saya, wah, semacam cerita sermat nih guys. Ada akademisi Universitas Riau yaitu Bang Fiotar Butar-Butar. Assalamualaikum Bang, sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Baik, kita berbicara tentang PI ini, hak partisipan ini. Apa yang kita pikirkan nanti dari segi pandang NGO RER ini sendiri. Nah, sebelum itu saya bertanya dulu nih, apa tujuan dan harapan untuk RER ini? Bagaimana sebagai namanya tadi, Reformasi Energi Riau. Sebenarnya ini tidak terlambat kita buat. Sudah terlambat? Sudah terlambat, karena Riau itu dulu mulai dari 70% produksi minyak di Indonesia, itu Riau yang paling banyak. Sekarang hanya Riau tinggal 25%. Dari kebutuhan Indonesia 700.000 barel per hari, Riau bisa menyumbang 250.000. Itu sudah dari tahun berapa? Ini sudah terlambat kita memikirkan masalah energi di Riau ini. Dan juga pemerhati migas, orang-orang ahli migas tidak pernah digabungkan pemikirannya, sehingga berjalan sendiri semuanya. Pemerintah berjalan sendiri, migas berjalan sendiri, semua berjalan sendiri. Itulah dasar pemikiran kita untuk mendirikan RE ini, Reformasi Energi Riau, di mana dengan adanya Kemen 37 ada hak daerah 10%. Meskipun sudah ada bagi hasil minyak di Jakarta, tapi itu kita tidak pernah tahu berapa untuk Riau, karena itu pembagiannya seluruh nasional secara Indonesia. Nah, sekarang kita sudah dapat 10% di Riau. Untuk apa kita gunakan? Dan berdasarkan informasi, di Riau ini ada 8 operator minyak. 8 operator minyak di Riau ini. Satu baru menghasilkan PI, itulah Blok Siak. Oh, baru satu? Dari 8 hanya satu baru berhasil. Blok Siak lah namanya. Blok Siak itu pun kita ada terlambat. Habisnya Blok Siak itu tahun 2015 bersamaan dengan Blok Ampar yang ada di Lirik. Ternyata Blok Ampar sampai hari ini PI-nya pun belum kita dapat. PI yang dari Blok Siak itu perjuangan dari kita dulu. Itu zamannya Pak Andi Rahman itu. Tapi berhasilnya baru 2023. Januari kemarin baru berhasil PI itu dari 2015. Kenapa baru berhasil? Karena tidak pernah ketemu pemimpin daerah di Riau ini. Dia dalam ketentuannya itu, di mana ada reservoir itu terbentang, itu pemerintah daerahnya harus itu menandatangani persetujuan. Inilah selama. Jadi memang apa yang terjadi sebenarnya pada untuk PI ini? Ya tadi yang tidak adanya titik temu tadi itu, atau memang tidak ada keberanian? Kewibawaan gubernur yang perlu kita butuhkan. Kewibawaan gubernur. Iya. Saya masih ingat tuh, saya berakhir di waktu resign di SPR tahun 2020. Itu gubernur untuk menghadirkan 2 kabupaten aja, 2 bupatinya nggak bisa sampai terakhir. Itulah Bupati Pelalawan dengan Bupati Indragiri Hulu. Itu makanya sekarang PI untuk Blok Kampar sampai hari ini belum kita peroleh. Angkanya sendiri kita tidak tahu berapa PI. Kalau angka kan berdasarkan produksi. Kalau misalnya di Blok Kampar itu mungkin 800 barel. 800 barel kan lumayan. Di Blok Siak kemarin berapa barel? 250 atau 300 barel? 300 barel coba di Indonesia. Nggak begitu besar lah. Jadi tujuan dari RER sendiri itu adalah memotivasi pejabat-pejabat daerah dan teman-teman yang ahli perminyakan ini untuk bergerak memikirkan Riau ini. Jangan dia main-main aja, pikirkanlah Riau ini kan. Ini kan semuanya untuk kesejahteraan rakyat kita kan.
Dengan saya dapat daftar nama-nama orang ahli minyak ini banyak. Cuma begitu saya tanya, ini kepentingan ini kepentingan ini, jadi nggak pernah nyatu. Maunya gubernur bikin suatu wadah forum ahli-ahli perminyakan. Buatlah forum FGD lah ya. Iya, bikinlah forumnya. Untuk membahas masalah perminyakan yang ada di Riau ini. Coba bayangkan 8 produksi itu EMP itu yang di Selat Panjang itu udah berapa puluh tahun dari sana tuh. Pernah kita dapat PI-nya. Energi Mega Persada itu sampai hari ini kita nggak dapat. Sekarang belum ada ya. Belum ada menghasilkan. Ini Pak Samsul sudah mau habis. Sudah habis ya. PI blok rokannya belum cair. Aneh kan? Kenapa keterlambatan dia? Dalam ketentuan, 1 tahun sebelum berakhirnya masa konsesi, itu pemerintah daerah sudah menyiapkan badan usahanya. Ternyata sudah 1 tahun berjalan, PHR baru disiapkan Rio Petrio. Kan enggak, keterlambatan terus kita nih kan? Nah, nanti kita marah-marah sama orang pusat. Yang lalai kita, tapi kita marah-marah sama orang pusat. Itu kan salahnya dengan kita yang salah, karena kita tidak kompak. Pemerintah ini tidak kompak kita nih, dari gubernur, bupati, nggak kompak semua. Baik, sekarang ke Piotr. Bang, kalau dari akomodasi, perlukah RER ini bekerjasama dengan universitas untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana dampak industri migas terhadap pembangunan Riau? Ya, ada upaya-upaya pemikiran apa saja yang baik untuk Riau ini saya pikir perlu. Dan memang harusnya diakomodir oleh pemerintah daerah. Seingat saya, hanya di zaman Pak Saleh Jasid upaya sedemikian dilakukan melalui dibentuknya Dewan Pakar Daerah yang melibatkan orang-orang perguruan tinggi di dalam. Sifatnya kan konsultatif, memberikan saran-saran. Saya pikir memang banyak pemikir dan pemikiran di luar birokrasi itu yang seyogianya harus diakomodir dan malah kalau perlu dimintakan oleh pemerintah provinsi. Selama ini kan yang terjadi paling ketika menyusun satu draft, diajaklah individu-individu dari perguruan tinggi yang disenangi. Hanya disenangi. Yang disenangi, bukan yang bisa berpikir. Yang disenangi, supaya persyaratan melibatkan perguruan tinggi itu terpenuhi. Ya. Nah, jadi dalam konteks reformasi energi, saya pikir memang ya sangat penting. Cuman kalau kita bicara energi kan tidak hanya bicara sumbernya. Migasnya, tetapi juga outputnya, listrik, energi yang dibutuhkan untuk Riau ini sampai hari ini kan kita termasuk provinsi yang relatif rendah tingkat elektrifikasinya. Sejauh ini abang memandang tentang masalah PI ini, apa yang menurut abang inilah lebih bagusnya untuk khususnya di provinsi Riau? Kalau dalam perspektif energi agak susah saya begini. PI itu participating interest, itu adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa daerah melalui BUMD-nya harus dilibatkan di dalam proses dan menikmati hasil dari eksploitasi migas, minyak dalam konteks Riau. Sudah banyak peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Migas tahun 2001 itu sudah disinggung. Sebelumnya juga Undang-Undang 1999 juga sudah disinggung. Kalau dulu malah secara otomatis diberikan 10%. Jual dulu. Ya. Malah diberikan secara otomatis. Ya, 10%. Tapi ketentuannya sedemikian, jalannya enggak tahu kita kan gitu. Lalu belakangan karena semangat otonomi daerah, keinginan daerah lebih banyak dilibatkan dalam proses produksi di sumber daya alam di daerahnya, itu kan ditampung, diformulasikan sedemikian rupa dan aturan lebih detail itu kan akhirnya dengan dikeluarkannya peraturan menteri 37 tahun 2016, itu yang setahu saya yang terbaru, yang dasarnya pada peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2004. Itu disebutkan 10%. Jadi kalau setiap daerah di wilayah kerja daerah itu ada minyak, pemerintah melakukan lelang atau penunjukan, apalah namanya, kan pemberian kewenangan ini kan tidak semata-mata semua melalui lelang. Ada juga yang penunjukan kan. Penunjukan atau lelang.
itu BUMD wajib ditawarkan PI participating interest 10%. Harapannya yang pertama, dengan adanya PI BUMD, maka kepentingan daerah bisa terakomodir dan tersalurkan melalui BUMD yang mendapatkan PI. Ada kesempatan daerah untuk melakukan checking, cross-checking, dan mencermati serta verifikasi angka-angka data-data yang dikeluarkan oleh si kontraktor. Misalnya, produksinya berapa, biayanya berapa, program kerjanya seperti apa. Itu bisa dicermati melalui si pemegang PI 10% tadi. Karena pada akhirnya nanti ketika hasil sudah ada, 10% dari hasil itu menjadi hak daerah, hak BUMD. Nah, yang kedua tujuannya itu untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mendapatkan juga keuntungan, meningkatkan PAD-nya, pendapatan asli daerahnya dari sumber daya alam yang mereka miliki. Dalam konteks kita ini minyak bumi. Ada tambahan pendapatan. Ya, yang langsung diterima melalui BUMD. Kan penerimaan daerah dari BUMD itu masuk menjadi PAD. Salah satu unsur PAD itu adalah pendapatan dari BUMD. Itu sebetulnya yang diinginkan. Jadi ada keharmonisan lah antara pemerintah pusat sebagai pemegang hak karena undang-undang dasar, karena konstitusi, ya kan? Lalu daerah sebagai daerah yang mewilayahi, yang mempunyai penduduk tinggal di sekitar itu. Diharapkan dengan uang penerimaan yang didapatkan oleh daerah itu, pemerintah daerah lebih leluasa, mempunyai kemampuan fiskal untuk lebih banyak terlibat, mensejahterakan masyarakat setidaknya yang dekat dengan lingkungan itu. Itu fungsinya itu. Ya, ingat kasus Chevron. Chevron hebat. Penduduknya, pekerjanya hebat, perumahannya mewah. Tapi begitu keluar dari kompleks, Anda sudah tahu. Anda sudah tahu. Nah, hal-hal seperti itu seyogianya bisa terminimalisir lah. Kalau daerah ada sumber daya keuangan, pemerintah daerah kan bisa melakukan intervensi, melakukan percepatan pembangunan sehingga tidak terjadi ketimpangan yang begitu jauh antara kompleksnya si perusahaan minyak dengan sekitarnya. Kemudian dampak lingkungannya. Orang bisa suka atau tidak, tapi faktanya setiap eksploitasi sumber daya alam itu membawa konsekuensi lingkungan. Siapa yang pertama sekali merasakan itu? Ya masyarakat di sekitar dan yang dekat, daerah. Nah, sekali lagi, kalau ada uang yang dimiliki, bisa dimanfaatkan untuk meminimalisir lah. Kalau kita sebut menghilangkan ya susah, uangnya mungkin nggak cukup. Tapi menurut saya, ini sudah saya kemukakan sejak tahun 80-an, sejak saya mahasiswa. Riau itu sebagai daerah yang kaya minyak, sudah harus memikirkan transformasi ekonomi, restrukturisasi ekonomi. Karena sampai sekarang, kalau kita lihat PDB kita itu, kontribusi minyak itu masih besar, walaupun sudah drop, menurun. Jauh sekali. Sudah jauh sekali. Nah, pertanyaan saya, sudah ada tidak alternatif sektor lain yang menjadi sumber penerimaan atau sumber kehidupan masyarakat? Sampai sekarang belum tercipta. Bersyukur aja kita tahun 80 dikenal orang kelapa sawit. Datang kelapa sawit dari Sumatera Utara sana ke Riau ini. Sehingga sekarang ada komoditi kelapa sawit. Bersyukur aja kita ada pulp and paper. Sehingga tersedia sektor-sektor yang membuka kesempatan kerja kepada masyarakat kita. Nah, pertanyaan kita, ini semua kan sumber daya alam yang non-renewable. Tidak bisa diperbaharui. Ya kan, kita tidak bisa menambah tanah, bisa kita tanam ulang memang, tetapi kan dampak-dampak lingkungannya sudah semakin besar. Dalam konteks energi, minyak bumi kan non-renewable. Nah, uang dari apa ini kenapa tidak dicarikan, entah bikin PLTS kek, entah membuat teknologi apalah yang tersedia, resources-nya di sini dan mampu kita lakukan untuk kemaslahatan rakyat Riau dan juga untuk kemajuan pembangunan Riau melalui ketersediaan energi. Banyak kegiatan industri di sini yang akhirnya mahal karena dia harus menyediakan sumber energinya sendiri.
Indakiat, RAPP, Chevron itu menggunakan energi sendiri, memproduksi energi sendiri. Bayangkan betapa bisa dijual lagi itu. Ya, sebagian ada, tapi kan tidak semua. Kayak dari Chevron itu tegangannya berbeda dengan tegangan kebutuhan rumah tangga dengan industri perminyakan. Jadi kembali ke konteks, participating interest itu dimaksudkan untuk 3 hal tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah bagaimana participating interest itu? Dari 8 tadi cuma baru 1 tadi. Jadi ditutarakan oleh Dan Ya, yang setelah paling ada kecil. konsep itu ya, setelah dipaksakan baru 1. itu pun udah berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan itu kecil sekali, blok siak itu kacang goreng. Kecil. Kecil. Iya. Kecil kan. Nah, Betul sekali. sedangkan Pak Reza sendiri, bagaimana menurut RER mengawasi dan mengawal dalam industri gas yang ada ini? Ya, kedepannya harus kita awasi. Baik penggunaan PI tadi, yang menurut Pak Peator tadi, penggunaan uangnya, juga proses mendapatkan PI itu harus kita genjot. Kan sayang nih kita yang udah lama-lama berkarat-karat usaha minyak di Riau ini kita belum dapat lagi PI-nya kan? Ini memang hanya baru 1 perusahaan aja yang menerima PI itu dari 8. Iya, baru 1, blok siak itu aja baru dapat. Sedangkan ini udah menghasilkan bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun. Jadi memang sangat miris ya. Sangat miris kita, itu makanya kalau bisa kita genjotlah pemerintah untuk cepat. Berapa dana yang saya dapat informasi itu yang 1 triliun itu apakah betul atau tidak? Mendekati 1 triliun lah yang dari blok Rokan ya. Tapi 1 triliun ini kalau saya baca ada berita ini informasi dari keuntungan mereka, bukan dari produksi minyaknya. Yang sampai hari ini produksi PHR kita nggak tahu. Hanya perkiraan. Dulu Pak Jokowi datang ke Dumai, dia akan produksi 250.000. Tapi kalau kita hitung-hitung nggak sampai. Sekarang realnya hanya 160.000 barrel per day. 90.000. Dan targetnya 250.000. Kemudian targetnya akan dicapai sendiri oleh RER sendiri, apa nanti ke depannya? Ya kedepannya harus kita kawal, kita doronglah SDM untuk memproses cepat. Saya dengar kabar dia ada 12 langkah untuk mendapatkan PI itu, mungkin sekarang udah masuk langkah ke-11, tinggal langkah ke-12 belum. Karena bagaimanapun namanya satu perusahaan, kan harus RUPS kan Pak ya. Kalau kita begitu menentukan uang untuk orang itu kan harus ada putusan RUPS. Nggak bisa semata-mata PHR ini memutuskan sekian, nggak. Ada holdingnya lagi, mereka rapat lagi di holding, baru dialokasikan di RKAP namanya kan. Setiap perusahaan pasti ada RKAP, rencana kerjanya harus ada kan. Dan terhitungnya kapan mulai? Apakah blok Rokan ini besok terhitung 9 Oktober 2021? Apakah terhitungnya sekarang? Kita belum tahu nih. Itu makanya perlu kalau bisa kita bawalah SKK Migas. Kita undang nanti. Kita undang SKK Migas. Kita tidak tahu nih kapan mulai berlakunya. Data yang dikeluarkan oleh SKK Migas untuk dengan hasilnya. Ya, untuk Riau. Karena setahu saya yang punya data untuk mendapatkan data produksi Riau ini hanya 1 orang di Riau ini. SKK Migas. Enggak, gubernur. Oh, malah gubernur. Gubernur yang punya passwordnya. Dia bisa tahu satu hari ini berapa produksi minyak di Riau ini. Oke. Berarti hanya gubernur dia yang mengetahui ini? Gubernur, coba Bapak baca-baca. BSP bikin keterangan pers kemarin untuk laba sekian, tapi dia tidak pernah ungkap berapa barrel dia. Nggak pernah dia ungkap. Kenapa? Ini terkait dengan pos produksi. Setiap operator ini berbeda-beda pos produksinya. Kalau kami dulu di SPR, itu pos produksinya sekitar $23 per barrel. Sekarang harga minyak sampai 80. Berapa profitnya? Itu kan besar kan? Harus diumumkan kan atau memang hanya untuk segelintir orang aja? Harus diumumkan karena gitu. terkait dengan APBN. Oke. Dan sekarang kan masih ada rezimnya cost recovery. Sekarang baru gross profit. Yang rezim cost recovery ini masih banyak. Contohnya Langga. Itu masih cost recovery sampai tahun 30. Tapi ada sekarang kan gross profit. Nah, itu memang tergantung perusahaannya masing-masing lah. Sekarang dalam waktu dekat ini ada nggak dari BUMD kita sendiri yang menerima PI? Semua penerima PI di Riau Petroleum namanya. Holdingnya Riau Petroleum. Jadi Riau Petroleum nanti bikin anak-anak perusahaan, khusus Rokan dia namanya Riau Petroleum Rokan. Blok Siak, Riau Petroleum Siak. Blok Kampar, Riau Petroleum Kampar. Dia akan buat itu semua. Sudah dilaksanakan? Badan hukumnya sudah mungkin, tapi belum ada saya dengar lagi penerimaan PI-nya. Belum ada dengar. Nah, Bang, masuk tahun politik. Bagaimana pandangan Abang tentang PI ini di tahun politik? Apakah nanti ada lah, tanda kutip nih, yang menggunakan dana PI tersebut?
Boleh? Nggak, saya pikir nggak ada kaitannya tahun politik dengan tidak tahun politik. Memang kita ini aja yang goblok. Masa sudah mau beralih nggak persiapkan diri, sudah barang ada nggak bisa ambil. Saya dari dulu bilang, tuan-tuan kok lambat sekali. Kenapa kita merebut blok Siak dulu nggak selama itu, CPP Blok? Kita merebut SPR, jangan disebut perusahaan yang dipimpin abang ini datang begitu saja. Perlu perjuangan. Perjuangan di lobby. Bagaimana Gubernur Rusdiana melakukan lobby ke sana, akhirnya dapat. Betul. Bagaimana Arwin Bupati, Gubernur Saleh Jasid berjuang melibatkan seluruh stakeholders, komponen masyarakat. Akhirnya dapat. Walaupun sekarang kita kecewa, saya tidak tahu apa sumbangan BSP sama SPR itu terhadap Riau ini. Berdarah-darah lah dulu ya enggak? Nah, tapi yang jelas pemimpin daerah mengorganisir kekuatan di daerah ini. DPRD-nya dan gubernurnya, bupatinya, DPRD-nya menggerakkan kekuatan masyarakat mendapatkan itu. Ini sudah jelas dulu tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan. Sekarang sudah jelas kok. Permen 37 2016 itu tegas-tegas menyebut. Dan itu PI 10%. Ada istilah digendong. Digendong. Nah, digendong itu artinya kontraktor akan menyediakan seluruh kebutuhan pembiayaannya, baik capital expensesnya maupun operating expensesnya. Nanti setelah dihitung, kalau dia gross split, setelah hak pemerintah diberikan, hak si kontraktor dapat, dikurangilah biaya-biaya. Setelah dikurangi semua biaya-biaya, net gain-nya sekian, dibagilah. Nah, kewajiban si kontraktor dipotonglah dari gain bagian dari BUMD ini. Itu kenapa ada? Mempertimbangkan kemampuan finansial BUMD yang relatif kecil. Jadi, kuncinya itu pada satu gubernur. Passwordnya tadi itu. Passwordnya itu gubernur. Gubernur Punya keinginan politik tidak? Nah, yang susah itu kan gubernur kita Samsuar itu kan tidak pernah melibatkan orang, hanya dirinya tok. Orang-orang bisa diatur, bukan yang mampu, tapi yang bisa diaturnya. Siapa mau diatur-atur nggak ketentuan? Jelas. Saya banyak baca di beberapa media ini, jadi PI ini ada beberapa daerah dia malah minta bukan 10%, malah lebih gitu. Apakah bisa dilakukan seperti itu? Ya, nah kalau itu sudah persoalan politik. Ya tergantung bagaimana bargaining politiknya aja. Angka 10% itu kan angka yang disepakati. Jadi Blok Rokan itu kan ada 5 kabupaten kota. Ya, reservoirnya itu terbentang di 5 kabupaten kota. Pekanbaru dengan rumah itu sporting, daerah sporting. Dapat bagian juga, tapi persentasenya ditentukan besarnya reservoir. Jadi nggak bisa daerah itu minta dia aja nggak bisa. Tapi lain kalau blok itu satu daerah kayak Malaka Street, Meranti kan? Mungkin hanya Meranti, mungkin Meranti bisa. Tapi gini Bang, kan ketentuan undang-undang mengenai otonomi yang lintas kabupaten itu menjadi kewenangan gubernur. Ketika ini lintas kabupaten, seyogianya otoritas ada di tangan gubernur. Fungsi koordinasinya harus ditingkatkan. Nah, gubernur tuan-tuan yang kemarin nih, yang sudah berhenti ini, tidak punya itu. Sehingga bupati-bupati tidak mau tunduk. Karena mereka tahu, nanti kau nggak pula barang kau tuh. Menurut undang-undang kami berhak. Nggak aku kasih rekomendasi, mau apa kau? Kira-kira begitu kalau orang Medan. Jadi kuncinya memang di kemampuan provinsi melakukan tugas koordinasinya. Jadi makanya saya bilang kita dibodoh-bodohi. Kata siapa harus semua kabupaten kota? Kalau sudah ada BUMD tingkat provinsi, itu saja. Supaya ini miliknya daerah juga ada terlibat. Kan tinggal melakukan RUPS. Memasukkan setiap kabupaten itu sebagai pemilik saham di Riau Petroleum. Cepat Pak, 1 bulan selesai. Ini enggak 2 tahun enggak selesai. 2 tahun enggak selesai. Seharusnya kalau di kalau saya ditanya 1 bulan selesai. Itu RUPS, cuma ngundang bupati-bupati pemilik saham. Tergantung niat Pak. Ya itu di situ. Niat dan atau mungkin ada tekanan wajib. Apa itu? Ya dana PI tersebut kan wajib untuk. Bukan, di situ kita yang kadang-kadang kurang satu pemahaman kita. PI itu tidak diberikan ke pemerintah daerah, Pak. Tidak diberikan. Jadi sistem BUMD. Ya kan? Kita punya BUMD tadi yang Riau Petroleum dan punya anak-anak. Nah, ini saya jelaskan nih. Ini mekanismenya. Katakanlah Pertamina sudah membagikan PI, kepada BUMD
Riau Petroleum Rock and Block, misalnya entah apalah nama usahanya, ya kan? Ini kan jadi penerimaan perusahaan itu, Betul. bukan penerimaan pemerintah. Kan. Memang untuk membangun BUMD inilah ya. BUMD, Ya, oke. mereka nanti akan membagikan sesuai dengan RUPS-nya. Ya. Berapa persen dividen yang dibagikan kepada pemilik saham sesuai dengan proporsi Oke. saham masing-masing. Nah, nanti setiap BUMD daerah-daerah akan bikin kesepakatan RUPS juga. Apakah semua saham ini, dividen ini diserahkan kepada pemilik modal. Pemilik modal siapa? Pemerintah. Ketika diserahkan ke pemerintah kabupaten kota, baru dia menjadi PAD. Tidak ada ketentuan yang mengatakan harus 100%, Bang. Ya. Iya, iya. Riau Petroleum yang tingkat provinsi juga begitu. Share-nya berapa, dalam bentuk uangnya berapa, RUPS nanti yang menetapkan berapa persen dari keuntungan ini yang akan disetorkan sebagai dividen kepada pemilik saham, Pemilik saham. kepada pemerintah provinsi. Nah, itulah nanti yang akan dicatatkan sebagai penerimaan daerah PAD dari minyak. Dari minyak. Nah, kalau kemarin di era APBD sudah dimasukkan 900 miliar oleh pemerintah provinsi, tentu tidak sembarang disusun itu kan. Iya. Ya. Berarti keseluruhan PI itu bisa bertriliun-triliun karena itu hanya hak provinsi yang akan disetorkan ke kas. Iya. Yang tinggal di BUMD Tidak ada. udah dihitung, udah pasti Sebelumnya ada. sudah ada. Sebelumnya Sudah ada. Sudah ada. Yang masuk ke di rancangan di DPRD itu 9 Iya. miliar. Sebelumnya mungkin triliun tadi. Jadi harus kita lihat Ya. komposisi saham di Riau Petroleum Rock and Block BUMD konsorsium tadi itu yang memegang PI dengan Pertamina itu. Nanti dari situ bisa kita hitung berapa sesungguhnya penghasilan total PI itu. Jadi kalau APBD mencatatkan 900 miliar, mereka berani mencatatkan, itu berarti penerimaan BUMD Riau Petroleum yang menjadi kewenangan provinsi, hak provinsi, dan disepakati diserahkan ke kas senilai 900. Bayangkan berarti mungkin Riau Petroleum sendiri berhak 1 triliun, 1 100 triliun. miliar tinggal di perusahaan untuk Nah, modal kerja. Untuk menjalankan perusahaan, Ah, bayar gaji misalnya karyawan, gitu. segala Itu kan macam. misalnya sekarang pernyataannya Riau Petroleum ada uang atau tidak? Ada, jelas ada. Oh, jelas ada, masih Jelas ada dong. Ada. Dari blok siak mereka sudah ada. Untuk bayar gaji karyawan kan sudah cukup. Ya sekarang mungkin, kemarin Pak Oh, utang, kemarin dia berapa tahun dia udah nggak- begaji dia. Iya. Iya, Dari sejak didirikan 2002 nggak ada begaji orang tuh. iya, iya. Sampai 2020 mungkin Pak ya. Iya, tapi itu juga kan karena bodohnya, ndak tahu mencari sumber uang. Kalau masih berpikir seperti dulu, pembiayaan sekarang nih Pak, sudah canggih Pak. Tidak hanya aku perlu 100 lalu kuajukan kredit. Banyak ada hedge fund. Ada namanya disiplin baru sekarang yang populer di kalangan keuangan, namanya financial engineering. Rekayasa keuangan. Seperti apa itu rekayasa keuangan? Banyak. Misalnya nih, saya pegang PI. Oke. 10%. Dari PI itu sudah saya perhitungkan bahwa saya akan dapat misalnya 10.000 barel per triwulan, karena kita dibagi triwulan. Dengan ini saja, harapan ini bisa saya pergi ke Singapura. Aku ada ini, minyak Anda kuasai sejumlah sekian. Saya perlu uang segini, gimana? Nanti dia mencarikan, banyak sekali konsorsium keuangan dunia. Jadi, ya tapi kalau kita berharap dari APBD ini, toh ya itulah Ya, bisa ya. ekonomi kampung zaman sekarang nih namanya. Itu jadi banyak beberapa harus perusahaan-perusahaan yang harus ikut ini ya. Harusnya mengundang Pak Victor. Siap. Nggak berani dia ngundang saya bodoh-bodohin. Ya, semua. masa Paling tidak ketahuan bodohnya. Ya, itu tadi bahasa kiasan guys. ya itu jadi nanti. karena permintaan tidak terbuka dia. Terbuka. Mungkin Tidak terbuka dia. ya bapak-bapak ini sudah memperjuangkan khususnya PI ya untuk di Provinsi Riau untuk kemakmuran rakyat juga. Ya. Khususnya di Nah, sekitar PI itu nggak ikut saya perjuangkan Pak, jangan salah itu peraturan perundang-undangan. Heeh. Tapi kewenangan daerah, Kewenangannya daerah. kita bagian dari perjuangan itu dulu. Hanya bagian kecil, banyak sekali komponen. BSP itulah yang paling ini. Sekarang BSP sudah berjalan 20 tahun. Pertanyaan saya, apa kontribusi BSP terhadap reformasi ekonomi di Riau ini? Ya. Nah, Nah, itu jadi saya tidak bisa menyalahkan Saya si tidak bisa A, si B. menyalahkannya itu. Ya ini faktanya nih. Iya. BSP itu dari dulu 42.000, sekarang turun, nggak tahu berapa sekarang. Pertanyaan kita, setelah kita berhasil meyakinkan pemerintah pusat, barangnya ada, kita kelola, apa kontribusinya? Berapa sudah ahli-ahli perminyakan yang dia telurkan? Berapa pusat-pusat training yang sudah dia bangun? Ada.
Dia saja yang belum ada. menikmati itu. Belum ada. Ya kita fair aja, makanya saya jadi lemah. Ternyata diperjuangkan pun dia juga yang menikmati. Itu menjadi perusahaan keluarga? Tidak juga. Perusahaan keluarga ya tidak lah. Tapi ya itulah. Ya dio aja pokoknya dari. Yang jelas dio aja. Sekarang ini saya dengar kontraktornya pun dio aja. Dulu ingat, tunggu dulu, kembali ke 99 Pak, perjuangan 1999. Itu lirik sudah disetujui akan jadi training ground. Jadi untuk pelatihan untuk kita diberikan hak pengelolaan, kita akan jadikan itu sebagai ladang minyak, tempat kita meningkatkan kemampuan, melatih anak-anak kita Riau ini menjadi ahli-ahli perminyakan, ahli-ahli bisnis perminyakan, ahli-ahli teknik perminyakan. 99 itu dibuat. 99 undang-undang. 2001 mulai zaman Pak Saleh diperjuangkan, itu bersamaan dengan CPP Block. Dulu CPP Block berat, lirik lah ambil karena waktu itu lirik produksinya hanya sekitar 1.000. Waktu CPP Block kan masih ada 42.000 Bang. 42.000. Ini 1.000. Jadi training ground lah. Gak dapat. Duluan kita dapat tempat abang nih dulu Esperlangga yang hanya 700. Turun naik sekitar itulah. 500 coba sekarang. Iya, turun naik sekitar itulah. Itu duluan, itu kita. Walaupun dengan apa itu Bang? Kapital apa? Kingswood Capital yang abang ini agak berkelahi belakangan nih. Untung ada abang ini berani. Diputus itu. Itu KKN-nya besar tuh Pak. Saya tahu, sama saya datanya ada dari 2010. Itu nanti kita bicarakan di belakang. Baik, itulah tadi bincang-bincang kita bersama dua narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Nah, kita akan mengundang SKK Migas ataupun dari pihak pemerintahan, baik itu asisten 2 Dinas ESDM dan Biro Ekonomi. Ekonomi Kreatif. Baik. Ini ada statement closing ini. Bersama RER, mari kita ciptakan industri migas lebih kondusif dan penuh manfaat. Saya Eka Saputra dari Sudarmono untuk ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.